Puji Tuhan, saudara-saudari, kita melanjutkan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru kita. 1 tahun selesai 1 kali, dan ini kita sampai kepada Matius pasal 15, ayat 1 sampai yang ke-39. Setelah di dalam pasal 14, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai supply untuk memenuhi keperluan orang-orang percaya atau murid-murid. Ya. Juga dia mewahyukan dirinya sebagai pencipta maupun penguasa, ya, pemilik alam semesta, dengan ditunjukkan bahwa dia berjalan di atas air. Puji Tuhan. Kemudian saudara-saudari, di dalam pasal 15 ini Tuhan membereskan masalah yang ada di dalam orang Israel, ya, orang Yahudi, khususnya mengenai adat istiadat dan tentang pembasuhan tangan. Di dalam ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dari aku adalah persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Saudara-saudari, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-murid Tuhan Yesus itu melanggar adat istiadat nenek moyang ini? Ini justru mewahyukan, ya, bahwa dalam mengikuti Tuhan, ya, murid-murid itu tidak menuruti adat istiadat. Murid-murid hanya memperhatikan kehadiran, ya, hadirat dari Raja Surgawi, yaitu Tuhan Yesus. Ya, murid-murid tidak memperhatikan yang lain. Saudara-saudari, jadi ada pertanyaan, apakah adat istiadat atau tradisi dari nenek moyang? Ya, adat istiadat atau tradisi itu adalah semacam peraturan turun-temurun, ya, yang bukan berasal dari Allah atau dari Alkitab, melainkan sesuatu yang ditemukan, ya, dan diciptakan oleh manusia. Tidak ada sesuatu pun yang diperintahkan oleh Allah yang dapat menjadi suatu tradisi, sebab firman Allah itu selalu segar, selalu baru. Ya. Sebaliknya, ya, tradisi ini, ya, tidak lebih daripada perintah manusia, ya, yang usang, ya, yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab atau kitab suci. Nah, apakah akibatnya bila kita berpegang pada tradisi? Akibatnya adalah melanggar perintah Allah. Tuhan berkata, ya, bahwa kamu meniadakan firman Allah atau firman Allah tidak berlaku. Ya, saudara-saudari, maka kita melihat di sini bahwa kalau kita berpegang pada tradisi, hidup di bawah perintah tradisi, maka cepat atau lambat pasti kita akan melanggar perintah Allah demi tradisi kita. Jika kita memperhatikan tradisi atau adat istiadat, ya, tetapi mengabaikan perintah Allah, ya, maka saudara-saudari, pada tingkat tertentu, ya, tradisi telah menjurus kepada hal-hal tahyul, ya, bahkan bersifat setan. Ya. Betapa tragisnya, saudara-saudari, bila seorang Kristen percaya kepada tradisi atau satan. Ya. Satan itu adalah pendusta. Ya. Hanya firman Allah, hanya Allah yang patut, ya, dipercaya. Karena itu kita perlu rahmat Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk melepaskan kita, ya, dari pengendalian tradisi yang menyimpangkan kita dari Allah dan firman-Nya. Saudara-saudari, kita hanya melakukan perintah Allah atau firman Allah. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa di sana dikatakan, "Hei orang-orang munafik." Ayat 7 dikatakan, "Hei orang-orang munafik." Saudara-saudari, terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan bukan hanya menyalahkan mereka karena mereka telah tidak memberlakukan firman Allah demi tradisi mereka, tetapi juga bahwa Tuhan itu mewahyukan lebih lanjut dan menyiratkan bahwa manusia itu harus menghormati orang tuanya. Ya. Di dalam pemerintahannya atas manusia, Allah telah menetapkan bahwa manusia harus menghormati orang tuanya. Saudara-saudari, Allah telah menjadikan perintah pertama, ya, di antara 10 perintah yang membahas antara hubungan manusia, itu hormati orang tua diletakkan di dalam perintah yang kelima. Maka saudara-saudari, di dalam kejatuhan manusia, di dalam sifatnya, ya, manusia selalu didorong untuk mengabaikan orang tua, ya, atau memberontak terhadap pemerintahan Allah. Karena itu saudara-saudari, untuk membawa manusia kembali kepada pemerintahan Allah, Tuhan sebagai Raja yang surgawi menekankan bahwa manusia harus menghormati orang tuanya.
Terus dari ini sangat berhubungan dengan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ya, mengenai penggenapan dari hukum Taurat. Ya. Dan juga Rasul Paulus ya menekankan perkara hubungan anak dan orang tua ya, di dalam Efesus pasal 6, juga di dalam Kolose pasal 3. Saudari, kita sebagai umat kerajaan harus menghormati kedua orang tua kita dan tidak memaafkan diri kita sendiri. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang agamawan Yahudi. Memaafkan diri sendiri menunjukkan bahwa kita tidak berada di bawah pemerintahan surgawi, melainkan mengikuti sifat kita yang telah jatuh dan mengikuti arus pemberontakan dari angkatan yang bengkok ini. Saudari, kiranya Tuhan membawa kita kembali kepada firman yang murni, sehingga kehidupan Kristiani kita tidak lagi ya dikendalikan oleh tradisi dan adat istiadat dari nenek moyang. Maka Tuhan mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara-saudari, percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran mereka ajaran perintah manusia. Di sini Tuhan menyatakan bahwa pemerintahan surgawi dari kerajaan surga itu menuntut satu realitas yang di batin, ya, bukan hanya praktek luaran. Saudara-saudari, pemerintahan di dalam realitas batin ini menanggulangi ya, keadaan yang sejati dari hati manusia. Saudara-saudari, seperti di dalam pasal 13, Tuhan menyingkapkan 4 jenis tanah. Ini menunjukkan 4 jenis hati manusia. Ya. Hati yang keras, ya. Hati yang berbatu-batu, ya. Penuh dengan dosa, penuh dengan ambisi, ya. Penuh dengan keegoan yang tersembunyi. Kemudian hati ya, yang dipenuhi dengan semak dan duri, yang menunjukkan sebuah kekhawatiran, ketidakpercayaan dengan Tuhan, dan pengejaran nafsu akan kekayaan, benda material. Tapi saudara-saudari, Tuhan juga mewahyukan satu hati atau tanah yang baik, hati yang baik, yaitu hati yang lembut, hati yang bebas ya, dari ambisi, ya, dosa-dosa tersembunyi, ya, dan hati yang tahan terhadap segala macam penganiayaan, ujian, dan pencobaan. Dan juga hati yang telah dibebaskan dari kekhawatiran, dari pengejaran akan kekayaan, dengan memiliki hati yang baik, yaitu hati yang lembut, hati yang memberikan setiap jengkal posisi hati kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Juga hati yang terus berpaling kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, percaya Tuhan. Inilah hati. Maka Tuhan mengatakan ya, bahwa kita harus memiliki realitas yang batin, yang di dalam. Ya. Saudara-saudari, banyak kali praktek lahiriah kita ya, itu kelihatan bagi Allah. Tetapi saudara-saudari, batin kita tidak bagi Allah. Ya. Kita mungkin mempunyai penampilan luaran sebagai seorang yang rohani, ya, tetapi batin kita tidak ada realitas. Saudara-saudari, kita mungkin mempunyai bibir yang menyatakan iman kita, tetapi hati kita itu jauh dari Tuhan. Saudara-saudari, ini begitu mengerikan. Tuhan mengatakan percuma saja mereka beribadah kepadaku. Saudara-saudari, banyak kali kita memang beribadah, tetapi mungkin kita telah sia-sia beribadah. Ya. Kalau hanya kita melakukan apa yang diajarkan oleh perintah manusia. Saudara-saudari, di dalam pandangan Allah, bukan masalah penampilan lahiriah, tetapi masalah realitas yang di batin. Apa adanya kita menuruti firman Allah. Saudara-saudari, karena orang-orang Farisi juga telah mempermasalahkan makan dengan tangan yang tidak dibasuh, ya, maka Tuhan juga menjawab ya, bahwa ayat 11 dikatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudari, kenajisan ya, di dalam kerajaan surga bukan dari benda-benda materi, ya, melainkan dari mana? Dari perkara moral. Karena apa, saudara-saudari? Benda-benda materi tidak berhubungan dengan pemerintahan surgawi, melainkan itu perkara moral. Semua kejahatan itu timbul dari hati. Ini membuktikan bahwa ketika kejahatan ada di dalam hati kita, itu membuktikan kita tidak berada di bawah pemerintahan surgawi. Ya. Saudara-saudari, kalau Tuhan menerangi kita, ya, setidaknya kita pernah 1 atau 2 kali berlaku munafik. Ya. Walaupun kita sudah mengabaikan perintah Allah, tetapi di luarnya kita berpura-pura menjadi orang baik atau orang rohani. Kita mungkin mengira asal ada orang yang mengetahui kepalsuan kita, berarti sudah tidak ada masalah. Ya. Asal tidak ada orang yang mengetahui kepalsuan kita, berarti sudah tidak ada masalah. Inilah hati kita. Tetapi saudara-saudari, pada suatu hari, ya, kepalsuan kita tidak bisa kita sembunyikan lagi. Saudara-saudari, Allah tidak seperti manusia. Tapi manusia melihat yang di luar, tapi Allah melihat yang di dalam kita. Saudara-saudari, kita bisa menipu orang lain, tetapi kita juga bisa menipu diri kita sendiri. Tetapi pasti
kita tidak bisa menipu Allah. Karena itu saudara-saudari, yang dikehendaki Tuhan bukan pembasuhan yang di luar, melainkan pembasuhan yang di dalam kita. Melalui apa? Melalui kita menikmati Dia, melalui kita menerima Dia sebagai makanan kita. Saudara-saudari, Dia tidak menghendaki kita membasuh tangan secara lahiriah, tetapi Dia menghendaki kita makan, menerima Dia masuk ke dalam kita. Saudara-saudari, yang Tuhan inginkan adalah dipuaskannya rasa lapar kita. Yang dipersoalkan Tuhan bukan praktek lahiriah, melainkan kondisi di dalam batiniah kita. Ya. Nah, saudara-saudari, kita tidak seharusnya hanya membasuh kenajisan secara lahiriah. Sebaliknya, kita perlu dibersihkan dari dalam. Di dalam tradisi kehidupan agamawi hari ini, ya, yang diajarkan kebanyakan adalah pembasuhan tangan atau pembasuhan hal yang di luar. Pertanyaannya, saudara-saudari, bagaimana kita dapat secara batiniah dibersihkan? Ya. Maka, saudara-saudari, ya, seharusnya supaya kita bisa dibersihkan dari dalam, ya, sesuatu harus masuk ke dalam kita. Dan satu-satunya jalan agar hal ini bisa dilaksanakan atau dilakukan, ya, itu adalah bahwa Tuhan, ya, adalah mewahyukan dirinya menjadi makanan yang bergizi. Tuhan Yesus itu adalah unsur pembersih yang terbaik. Saudara-saudari, melalui makan, maka makanan itu nutrisinya, vitaminnya, ya, mineralnya menjadi susunan di dalam diri kita. Karena itu saudara-saudari, perlu kita menikmati Tuhan sebagai makanan sumber suplai kita. Ya, untuk hal-hal yang berdosa, kita perlu pembasuhan darah Tuhan Yesus. Tetapi untuk perkara yang kotor dan bukan dosa, kita perlu pembasuhan yang rohani, yaitu pembasuhan dari dan oleh Roh Kudus, firman yang hidup, dan dari hayat yang ada di dalam setiap orang yang percaya. Saudara-saudari, menjadi kotor bukan berarti kita berdosa. Ya, seringkali kita tidak berdosa, tetapi kita kotor. Di mana aja ada debu, sehingga begitu mudahnya kita tercemar. Ya, saudara-saudari, sampai-sampai kita duduk pun kita tercemar oleh kenajisan dunia. Karena itu saudara-saudari, yang kita perlukan, ya, adalah pembasuhan batin kita dari berbagai macam kotoran yang disebabkan oleh sentuhan dunia. Ya, tanpa pembasuhan Tuhan yang batini, persekutuan kita dengan Tuhan pasti terhalang, saudara-saudari. Ya, terang Tuhan sulit menyinari batin kita, karena batin kita telah terselubung, ya, dari dengan debu dunia, ya, yang tebal. Tetapi begitu kita berpaling kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, terbuka terhadap firman-Nya, menikmati firman-Nya di dalam doa, ya, maka saudara-saudari, semua debu tersingkir dan terang Tuhan segera menyinari batin kita. Puji Tuhan. Saudara-saudari, setelah Tuhan, ya, menyingkapkan, ya, bagaimana, ya, Tuhan harus menjadi kenikmatan, dan Tuhan menjadi pembasuhan yang sejati di dalam batin, melalui Dia kita nikmati. Maka kemudian Tuhan, dikatakan ayat 21, kemudian Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara-saudari, Tirus dan Sidon itu adalah wilayah orang-orang tidak percaya atau kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa setelah dia ditolak oleh kaum agamawan Yahudi, maka ini menjadi satu berkat, satu kesempatan bagi orang-orang kafir. Maka di sini datanglah seorang perempuan Kanaan dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara-saudari, perempuan Kanaan ini mewakili, ya, orang-orang kafir, ya, bukan Yahudi. Saudara-saudari, meskipun, ya, Tuhan diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, namun pada saat dia datang ke daerah bukan Yahudi, dengan demikian ini memberikan kesempatan bagi orang-orang bukan Yahudi untuk berbagian dengan anugerahnya. Saudara-saudari, perempuan Kanaan ini menyatakan bahwa Tuhan ini orang yang ilahi. Dia anak Daud, turunan raja yang agung dan besar. Ya. Tetapi saudara-saudari, Tuhan di sini menyingkapkan dirinya sebagai roti yang kecil yang baik untuk dimakan. Ya. Saudara-saudari, Tuhan mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Dan kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara-saudari, ini menjelaskan bahwa di mata Tuhan, orang kafir itu adalah anjing yang najis di mata Allah. Seperti di dalam Imamat 11 ayat 27. Saudara-saudari, tanah Israel, ya, itu adalah meja yang di atasnya Kristus tersaji sebagai roti yang surgawi. Telah datang sebagai bagian berkat bagi orang Israel. Tetapi orang Israel membuang Dia, ya, membuang Tuhan, menolaknya. Seperti di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerimanya. Saudara-saudari, sehingga Kristus menjadi remah-remah sebagai bagian bagi kita, orang-orang kafir. Haleluya, saudara-saudari. Sekalipun kita senajis anjing kafir,
kita masih berhak dan mempunyai posisi untuk makan Tuhan Yesus, menikmati Tuhan Yesus. Saudara-saudari, kehendak dan rencana Allah bukan masalah lahiriah, melainkan masalah Kristus masuk ke dalam kita secara batinnya. Untuk ini kita perlu menerima Kristus dengan makan Dia. Saudara-saudari, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 57, di sana dikatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga barang siapa makan aku. Saudara-saudari, barang siapa makan aku, ia akan hidup oleh aku. Saudara-saudari, inilah kita percaya, kita menerima Tuhan Yesus. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita menikmati Dia dengan jalan makan. Puji Tuhan, saudara-saudari, peristiwa Tuhan ya mewahyukan dirinya sebagai remah-remah ya terhadap perempuan Kanaan ini membuat kita juga berbagian dengan kenikmatan akan Dia. Nah, saudara-saudari, ini menjadi sebuah kemuliaan ya buat Tuhan ya. Maka dikatakan bahwa orang banyak itu takjub melihat orang bisu berkata-kata, timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Saudara-saudari, melalui makan Dia, maka disembuhkannyalah kita. Haleluya. Saudara-saudari, menikmati Dia, makan Dia, maka kita disembuhkan dari segala penyakit ya. Penyakit yang timpang, yang lumpuh, dan yang buta ya. Saudara-saudari, betapa kita tidak bisa melaksanakan kehendak Allah. Kita ini lumpuh, kita ini timpang, seringkali kita jatuh ya. Kita juga buta, tidak bisa melihat hal-hal rohani. Tetapi saudara-saudari, melalui datang kepada Tuhan Yesus, makan Dia, minum Dia sebagai roti hayat dan sebagai air hayat, maka kita bukan hanya dikenyangkan oleh Dia, kita bukan hanya dipuaskan dari kedagaan kita, tetapi juga kita disembuhkan. Sehingga kita bisa hidup oleh Allah, bagi kehendak Allah. Kita bisa melihat hal-hal yang ilahi, hal-hal yang surgawi, yang rahasia, yang tersembunyi di dalam Allah. Sehingga kita bisa berjalan dan hidup, berbagian di dalam penggenapan kehendak kekal dan tujuan Allah. Nah, saudara-saudari, maka setelah kita disembuhkan, setelah kita diselamatkan, setelah kita makan Tuhan, menikmati Tuhan ya, secara individu ya, maka kita akan dibawa menikmati Tuhan secara korporat. Saudara-saudari, murid-murid Tuhan pernah mengalami mukjizat Tuhan di dalam memberi makan 5.000 orang di dalam pasal 14. Namun saudara-saudari, murid-murid tetap perlu belajar ya, untuk berjalan di dalam iman. Maka saudara-saudari, kita sebagai seorang percaya, kita perlu mengalihkan pandangan kita dari sekeliling kita kepada diri Tuhan. Saudara-saudari, tujuan kisah Tuhan memberi makan 4.000 orang ialah untuk menunjukkan bahwa kita tidak hanya makan Kristus, makan Tuhan Yesus sebagai remah-remah secara individu seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan ya, sebagai anjing yang najis. Kita juga perlu makan Dia secara korporat, secara bersama-sama dengan banyak orang yang percaya yang lain. Seperti Tuhan katakan ya, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Karena itu saudara-saudari, hari ini Kristus telah tersedia sebagai roti kehidupan bagi kita. Maka yang kita perlukan sekarang adalah rasa lapar akan Dia. Saudara-saudari, hari ini kita harus lapar dan haus akan Dia. Supaya apa? Supaya Dia yang tersedia sebagai makanan itu bisa kita nikmati dan bisa kita alami. Saudara-saudari, setiap kali kita datang kepada firman, kita harus datang dengan roh yang miskin, roh yang lapar akan Tuhan. Sungguh-sungguh ya, kita mendambakan Dia, merindukan Dia ya. Bukan untuk maksud mendapatkan pengetahuan Alkitab ya, atau mengetahui doktrin lebih banyak ya. Tetapi saudara-saudari, supaya kita mendapatkan Dia ya, sebagai kenikmatan kita. Di dalam Yeremia 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya, karena firman-Mu itu kegirangan bagiku. Saudara-saudari, demikian juga kita hari ini. Tuhan Yesus hari ini adalah firman. Dia juga adalah roh. Di dalam kita ada roh, di luar kita ada firman. Ketika kita menjumpai firman yang di luar, kita menikmatinya di dalam roh kita, maka firman itu atau perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan roh dan hayat. Saudara-saudari, di dalam Matius 4 ayat 4 Tuhan mengatakan, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Moga saudara-saudari kita mendambakan Tuhan. Tuhan telah menyatakan Dia adalah roti yang turun dari surga. Dia telah menyatakan bahwa dirinya adalah roti hayat, roti kehidupan. Dia juga telah menyatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, di dalam hidupnya beroleh hidup yang kekal. Dia juga telah menyatakan dirinya sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga barang siapa makan aku, ia akan hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 57. Dan yang terakhir, dia mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Yohanes 6 ayat 63. Moga kita mendambakan firman-Nya, sehingga kita bisa dikenyangkan, dipuaskan. Bukan hanya secara individu seperti perempuan Kanaan, tetapi juga secara korporat, di mana kita menjadi bagian dari
murid-murid Tuhan dan 4.000 orang yang diberi makan Tuhan. Haleluya, saudara-saudari. Inilah pembasuhan sejati di dalam batin kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.